wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat beliau Bapak Ridwan Yati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian Filsafat Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat mengikuti kuliahan online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat dari yaumil qiyamah nanti. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan penjelasan materi kami yang berjudul Hakikat Ruang Lingkup, Objektivitas, Metode, Kegunaan, dan Hubungannya Filsafat Islam dengan Filsafat Yunani. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya sendiri ya, namanya Muhammad Fajrul Salah, NIM 2119374, dan yang selanjutnya Mbak Malihah NIM 2119352, kemudian ada Mbak Sul Hasannya NIM-nya 2119372 ya, 377, kemudian Mbak Olisna Arfili dengan NIM 2119378. Selanjutnya akan dijelaskan materi pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Olisna Arfili, NIM 2119378. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat filsafat. Filsafat lahir pertama kali di Yunani, dan tokoh utama dalam filsafat adalah seorang filsuf Yunani bernama Thales. Selanjutnya diikuti silih berganti oleh tokoh-tokoh lain yang sering kita kenal seperti Plato, Aristoteles, Socrates, Cicero. Berdasarkan tata bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Falsafah yang terdiri atas filan yang artinya mencintai, dan sophon yang artinya kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat bermakna cinta akan kebijaksanaan yang memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya dan berhubungan dengan hasrat ingin tahu terhadap hal-hal yang benar. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikir, sedangkan berfilsafat adalah berpikir secara mendalam atau radikal. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Berbicara tentang filsafat, apabila kita mendengar kata filsafat, kita akan membayangkan mengenai hal-hal yang abstrak, yang tidak konkret atau yang tidak nyata, dan hanya berupa bayang-bayang atau lamunan. Seseorang yang berfilsafat diilustrasikan sebagai orang yang berpijak di bumi dan menengadah ke arah bintang-bintang di langit. Artinya, orang itu ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan alam. Sehingga bisa dinyatakan bahwa ruang lingkup filsafat hanyalah meliputi hal-hal yang tidak real, yang seolah-olah seseorang yang berfilsafat digambarkan sebagai seorang yang dalam kehidupannya hanya melamun sepanjang hari. Padahal, yang sebenarnya tidaklah demikian, mengingat filsafat juga mempermasalahkan hal-hal yang tampak atau yang praktis, termasuk hal-hal yang konkret, karena filsafat berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Begitu luasnya ruang lingkup filsafat, maka tidaklah heran jika banyak para ahli yang mendefinisikan filsafat dengan definisi yang berbeda-beda. Berikut definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Plato 428-347 sebelum Masehi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Yang kedua ada Aristoteles 384-322 sebelum Masehi mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya ada Al-Farabi 870-950 Masehi menyimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Suhasania, NIM 2119337. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat. Filsafat itu sendiri adalah suatu ilmu yang menggunakan gaya berpikir yang sangat luar biasa. Filsafat sebagaimana yang telah dipahami bersama adalah hasil pemikiran para filsuf. Tentu saja dalam perkembangannya ada beberapa metode yang dikembangkan sebagai usaha untuk mempelajari filsafat. Di dalam tafsir, ada 3 macam metode dalam mempelajari filsafat. Yang pertama, metode sistematis, yang kedua, metode historis, dan yang ketiga, metode kritis. Sedangkan menurut Juhaya S. Praja, sebagaimana dalam Atang dan Beni, metode filsafat ada 3, yakni metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. 3 metode yang dikemukakan jujur oleh Atang dan Beni dikatakan oleh 2 pendekatan, yaitu pendekatan logika dan pendekatan dialektika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bediatul Malihah NIM 2119352 akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan filsafat. Sadar atau tidak, kita merenung, bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan kita panuti dan nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas, hanya dijawab dengan tradisi, konvensi, dan ilmu. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan adanya filsafat. Kegunaan lain dari filsafat yaitu untuk memperluas bidang keinsafan kita. Filsafat akan mampu menguakkan awan tebal yang meliputi surya kearifan, serta mampu membebaskan mereka dari tempurung yang menyesatkan. Selain itu, kegunaan filsafat yaitu untuk meningkatkan keimanan kita. Itu terjadi karena salah satu aspek Tuhan sebagai pusat agama atau keimanan. Inilah aspek ketuhanan yang mana pada gilirannya berpeluang menimbulkan ketercekaman untuk tidak menyebutnya ketakutan. Menurut Ahmad Tafsir, ada 3 hal kegunaan mempelajari filsafat, diantaranya yaitu filsafat sebagai kumpulan teori. Maksudnya yaitu bahwa filsafat berguna sebagai landasan yang bisa digunakan untuk mendukung atau menolak sebuah ide yang dilontarkan seseorang dalam mewarnai dan juga mengembangkan dunia. Yang kedua yaitu digunakan sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini, filsafat dipraktekkan sebagaimana ajaran agama. Semua teori dari filsafat dijadikan pandangan sekaligus pegangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan dan juga dipraktekkan dalam kehidupan atau keaktivitasan sehari-hari. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai metode pemecahan masalah. Orang yang mampu menggunakan pendekatan filsafat ini akan mengurai masalah terlebih dahulu secara mendalam, lalu dirumuskanlah solusi yang tepat berdasar pada akar masalah yang ditemukannya. Selain itu juga terdapat kegunaan filsafat lain, yaitu yang sering dipertanyakan akan kegunaannya. Sebab pertanyaan tersebut muncul karena terdapat konotasi buruk yang diteritanya karena label sejarah filsafat dalam dunia Islam. Itulah sebabnya banyak sarjana muslim yang memberikan tanggapan terhadap argansi bagi umat beragama. Saya dosen misalnya bahwa dunia muslim seyogianya mempelajari filsafat. Selain itu juga terdapat Ibrahim Madkur dengan penuh keyakinan menggarisbawahi akan pentingnya filsafat Islam bagi dunia Islam. Dengan demikian, terdapat sedikitnya 5 kegunaan filsafat Islam, antara lain yaitu filsafat membuat seseorang untuk berlatih berpikir secara serius dan juga teratur. Dengan terlatih berpikir secara serius dan juga teratur, akan membuat seseorang menjadi cermat dalam mengamati dan memahami apa sesungguhnya yang ada terjadi di balik fenomena biasa. Yang ketiga yaitu
Dengan mempelajari filsafat, seseorang akan terbantu untuk memahami aspek-aspek tertentu dalam beragama. Yang keempat, dengan berfilsafat, seseorang akan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan dapat dipimpin oleh seseorang yang adil kepada tujuan yang baik. Yang kelima yaitu, dengan berfilsafat dapat membuat seseorang menjadi sadar akan tanggung jawab intelektual dan juga harga diri kemanusiaannya. Semakin tinggi harga diri kemanusiaannya akan terjaga dengan baik pula harga diri kemanusiaan tersebut. Sebaliknya, jika harga diri tersebut melorot, maka akan buruk pula harga diri tersebut, bahkan bisa juga mencapai dalam tingkatan hewan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang hubungannya filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Langsung saja. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya filsafat Islam itu terpengaruhi oleh filsafat Yunani. Para filsuf Muslim itu mengambil sebagian besar karyanya Aristoteles, Plato maupun Socrates. Akan tetapi mereka itu bukan hanya berguru saja. Lewat penerjemahan karyanya para filsuf Muslim dari bahasanya yaitu bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka mengambil beberapa pemikiran yang dikemukakan para filsuf Yunani secara besar. Kemudian para filsuf Muslim itu mengembangkan karya-karyanya sendiri. Kemudian filsafat Islam itu dirangkum dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu filsafat Islam itu membahasnya itu seperti yang dibahas dalam filsafat Yunani, seperti ketuhanan, roh maupun penciptaan alam maupun metafisika. Kemudian filsafat Islam itu membahasanya itu ada yang membahasanya tidak dibahas dalam filsafat ini, contohnya filsafat kenabian. Kemudian filsafat Islam memadukan antara akidah, kemudian wahyu, akal serta hikmah serta wahyu dan akal. Kemudian dilihat dari sejarah kelahiran ilmu filsafat Islam, dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Contohnya ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina maupun dan lainnya. Kemudian dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad lebih dahulu melahirkan filsuf Muslim yang berpusat di Baghdad sebelum melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba. Sebelum filsafat Islam itu berada di Cordoba, filsafat Islam itu sudah terdapat di belahan timur, letaknya di Baghdad. Intinya hubungannya itu berarti penerjemahan karya-karyanya filsuf Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para penerjemah. Kemudian menurut Jamil Salibah itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu abad ke-7 itu menerjemahkan karya-karyanya para filsuf Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang ke-8 keaktifan dan penggiatan penerjemahan. Dalam kedua ini pada abad ke-8 penerjemahannya sudah mulai aktif, sudah mulai giat, gencar. Kemudian yang ketiga abad ke-9 melahirkan para filsuf Muslim, pemikirannya kemudian dan karya-karyanya. Kemudian juga untuk memperkuat pernyataan
di atas. Itu sejarah kebudayaan itu mencatat bahwa filsafat tidak diketahui oleh orang-orang Islam kecuali setelah masa Abbasiyah pertama. Ilmu itu kemudian ditransferkan ke dunia Islam melalui penerjemahan buku-buku yang tersebar di daerah seperti Iskandaria, kemudian Asbadia dan Harran. Kemudian kesimpulan di atas intinya itu hubungannya antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani itu sejarah atau historis, ruang waktunya itu samalah dalam pembahasannya. Sejarahnya itu lewat terjemahannya itu dapat menerima filsafat Yunani. Filsafat Muslim itu menerima filsafat Yunani itu dengan cara mengusahakan keterpaduan kedua filsafat. Dan ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengulas pemikiran filsafat Yunani, kemudian melenyapkan kejanggalan yang ada dalam filsafat Yunani. Yang kedua itu mengadakan keterpaduan antara pihak filsafat dengan agama. Nah, dalam filsafat Islam itu memadukan antara filsafat dengan agamanya, dengan agama. Contohnya itu seperti dalam filsafat Aristoteles, dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu mengetahui, menurutnya Tuhan itu wujud yang maha sempurna. Menurutnya Aristoteles itu Tuhan itu maha sempurna yang mengetahui kesempurnaan dirinya sendiri. Maka menurut Aristoteles, Tuhan itu tidak mengetahui selain dirinya. Itu kan bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana ajaran Islam itu mengatakan bahwa Tuhan itu yang mengetahui dirinya dan juga alam maupun makhluk, baik itu di langit maupun di bumi. Nah, di sini bertentangan lah pemikirannya Aristoteles. Dengan demikian tampak jelas bahwasanya hubungannya filsafat Islam dengan filsafat Yunani itu bersifat akomodatif. Artinya filsafat Yunani itu memberikan modal pemikiran, akan tapi Al-Quran lah yang sudah sejak dulu itu sudah ada pemikirannya. Sejatinya itu ditopang oleh Al-Quran dalam pemikiran filsafat Islam. Intinya hubungannya itu lewat gerakan penerjemah para filsuf, kemudian melahirkan filsuf Muslim yang kemudian dikembangkan karya-karyanya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.